Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tugas presentasi topik 3 tentang panduan observasi peserta didik dalam materi pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kami kelompok 3 terdiri dari Adila Irma Priyanti Gayo, Ellen Okta Dikti, Helen Angela, serta saya sendiri Rahmat Gumelar. Baik, karakter peserta didik yang pertama yaitu etnik, yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat minat, yang kelima perkembangan kognitif, yang keenam kemampuan awal, yang ketujuh gaya belajar, yang kedelapan motivasi, yang kesembilan perkembangan emosi, yang kesepuluh perkembangan sosial, yang kesebelas perkembangan moral, yang kedua belas perkembangan motorik. Dari yang nomor 1 etnik dan kulturalnya yaitu ada yang pertama suku bangsa, yang kedua bahasa, yang ketiga agama, yang keempat daerah asal, yang kelima adat istiadat. Dari yang status sosial itu ada pendidikan terakhir orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Dari minat, yang pertama yaitu peserta didik senang mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kedua, peserta didik tertarik dengan media pembelajaran yang disajikan guru. Yang ketiga, peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, peserta didik menerapkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Perkembangan kognitif yang pertama yaitu pemikiran peserta didik secara konkret. Yang kedua, kesulitan belajar yang dialami. Yang ketiga, keaktifan peserta didik. Yang kemampuan awal itu pengalaman terkait materi pembelajaran. Yang kedua, mampu menjawab pertanyaan pemantik. Yang selanjutnya yaitu gaya belajar. Yang pertama, peserta didik suka melihat informasi atau materi pelajaran. Yang kedua, peserta didik lebih mudah memahami materi pelajaran dalam bentuk gambar atau mind map. Yang ketiga, peserta didik lebih suka mendengar penjelasan lisan dari guru, berdiskusi dengan teman. Yang keempat, peserta didik lebih suka belajar dengan mendengarkan pesan suara atau rekaman. Yang nomor 5, peserta didik lebih suka untuk memperagakan atau mempresentasi di depan kelas. Yang nomor 6, peserta didik lebih suka dengan membaca. Nomor 7, peserta didik lebih suka dengan merangkum materi pelajaran. Next, belajar. Yang pertama, semangat dan aktif di dalam kelas. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, peserta didik aktif memperhatikan penjelasan dari guru. Next, perkembangan emosi dan sosial. Yang pertama yaitu mengungkapkan emosi yang dirasakan. Yang kedua, memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, peserta didik percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Yang nomor 4, peserta didik tenang dan kondusif saat guru menjelaskan materi pembelajaran. Yang nomor 5, peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik. Yang nomor 6, peserta didik mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Next, perkembangan moral. 1, peserta didik berdoa sebelum belajar. Yang nomor 2, peserta didik tidak membeda-bedakan teman. Yang nomor 3, peserta didik berpakaian rapi. Yang nomor 4, peserta didik disiplin dengan waktu. Next, perkembangan motorik, yaitu yang pertama, peserta didik melakukan gerakan manipulatif dalam proses pembelajaran.
Nomor 2, peserta didik dapat menggunakan media pembelajaran untuk presentasi.